Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya menggunakan server dengan menggunakan Debian IP 192.168.50.10, kemudian klien menggunakan Kali dengan IP 50.20. Oke, kita coba ping ke server. Ya, berhasil. Oke, jadi intinya sudah terkoneksi antara klien dengan si server. Oke. Kemudian pada percobaan pertama ialah pastinya kita install dulu paket-paket pada server. Pertama yang akan kita install adalah paket Apache 2 ya sebagai web server. Oke. Kalau sudah terinstall, kemudian kita install juga paket PHP 5. Oke. PHP 5 lib Apache 2 mod PHP 5. Ini paket PHP. Oke, install sudah selesai. Sudah terinstall paket web server Apache 2 dan juga PHP 5. Nah, selanjutnya kita akan buat file pada info.php yang perintah nano/var nano/var/www. Kita lihat sudah ya, saya sudah membuat file dengan nama info.php. Supaya tidak terlalu ribet, kita langsung masuk aja ke directory var www. Oke. Ya, kita lihat isi, kita ls, ada info.php. Pertama kita langsung buka saja nano, kemudian langsung info.php. Dan masukkan coding seperti ini, coding PHP sederhana, PHP info. Fungsinya adalah untuk melihat versi PHP kita. Kalau sudah, Ctrl X ya, enter untuk menyimpan. Kemudian langsung ke klien, kita masukkan IP 192.168.50.10. Coba ya, berarti web server dari server yang Apache 2 tadi jalan ya, it works. Kemudian untuk melihat versi PHP kita pasti dengan info.php. Nah, kita menggunakan PHP versi 5 ya. Kemudian ini sistem Linux server bla bla bla. Oke. Intinya ini hanyalah untuk melihat versi PHP kita. Selanjutnya adalah kita akan membuat kriptografi klasik. Nah, kita masuk ke kriptografinya, oke? Kita akan membuat kriptografi klasik yaitu Caesar chip hair. Oke, kita sudah masuk ke directory var www, kita clear dulu. Kemudian kita buat ya file yang namanya nano awal.php ya. awal.php. Oke. Nah, karena sudah saya buat, jadi di file awal.php kita buat coding seperti ini. Kita buat coding seperti ini, HTML. Kita membuat form sederhana ya, form untuk enkripsi, untuk mengenkripsi sebuah pesan nanti ya. Oke. Ini form actionnya ke encasar.php. Nah, encasar.php ini yang akan inilah tempat logikanya atau prosesnya, proses untuk mengenkripsi. Oke, ini input type. Oke, kalau sudah save saja. Selanjutnya kita buat proses enkripsinya ya tadi nanos nah ini encasar.php. Nah, masukkan coding seperti ini, kita buat folder kalimat, get kata. Nah, ini kita buat pengulangan. Ini algoritma untuk mengubah pesan ya. Kita akan enkripsikan nanti dia sesuai dengan algoritma Caesar ini, Caesar algoritma. Oke, seperti ini kira-kira. Ini masukkan kalimat aslinya nanti akan timbul di sini, kalimat asli yang kita masukkan tadi, dan juga hasil enkripsinya akan timbul di sini. Oke. Nah, hasilnya
dia akan simpan ke file yang bernama enkripsi.txt yang tersimpan juga di direktori var www tadi. Kalau sudah kita simpan saja. Nah, kita akan melakukan percobaan dari dari server, dari klien ke server. Oke. Masukkan IP address, kemudian awal.php. Oke, kita coba. Misal plain text-nya saya masukkan wawan, kemudian key-nya misal 1 ya, 1. Kemudian kita kirim. Nah, inilah tampilan awal.php gitu. Karena saya sudah buatkan enkripsinya untuk mengenkripsi seperti itu. Makanya tadi ada hasilnya tadi. Wawan, kemudian key-nya 1, kirim. Nah, kalimat yang saya masukkan tadi adalah wawan dan enkripsinya yaitu xb all. Nah, hasil enkripsi ini coding dari ini nkaiser.php dari coding backend-nya. Oke. Kemudian kita akan membuat dekripsinya. Kita akan dekripsi kalimat tadi ini, kalimat yang wawan hasil ini, enkripsi ini. Kita akan dekripsi lagi menjadi kalimat asli. Jadi kita akan tahu pesan sebenarnya itu apa, mengembalikan gitu. Oke, kita buat lagi misalnya nanoakhir.php. Ya, pertama buat juga form untuk dekripsi, tapi di sini hanya menggunakan satu input data yaitu key. Ya, key-nya dengan hanya memasukkan key, tadi key-nya 1 ya. Misalnya wawan, kemudian key-nya 1 ya. Nah, dengan key tadi, dengan satu kunci, kita akan mendekripsikan lagi itu kalimat asli, file yang sudah dienkripsi kembali ke kalimat aslinya gitu. Oke, masukkan saja coding seperti ini, HTML, form seperti ini, save. Kemudian kita buat prosesnya. Nah, algoritmanya saya sudah buat dekaiser.php. Nah, ya seperti ini codingnya. Ini key-nya, dia ambil key yang sudah tersimpan di enkripsi.txt. Nah, dia buka file enkripsi.txt. Kemudian dia akan proses, kemudian dia akan menampilkan kalimat ciphertext. Kalimat ciphertext ini kalimat yang enkripsi tadi ya. Yaitu apa tadi sih? xb ya. Kemudian dia akan tampilkan kalimat aslinya, hasil dekripsinya. Jadi kembali ke awal seperti itu. Oke, kita jalankan apakah dia bisa gitu. Sediakan saja sebelahnya juga sebelah yaitu akhir.php. Nah, kan misal ini ulang ya. Misalnya wawan, kemudian key-nya 1. Dan kita kirim, tek. Nah, kalimat aslinya adalah wawan, hasil enkripsinya xb. Oh. Kemudian kita akan mengembalikan lagi katanya itu. Kalimatnya itu. Key-nya berapa tadi? 1. Kemudian kita kirim. Ya, lihat. Kalimat ciphertext-nya tidak ada ya. Hasil dekripsinya tidak ada. Ini maksudnya apa? Jadi ini dia tidak memproses. Oke. Kenapa tidak memproses? Dari hasil analisa saya, kenapa tidak? Karena coding enkripsi tadi yang ini ya, ini tidak berhasil membuat sebuah file enkripsi.txt sehingga tidak ada ini file ini. Kalau ada maka dia akan proses, deskripsi akan proses gitu. Karena tidak ada, makanya dia tidak memproses file enkripsi.txt tadi yang ini. Coba kalau mau bukti kita lihat di sini ls. Nah, kita lihat apakah ada enkripsi.txt yang tertambah. Ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini sebenarnya bukan kesalahan dari codingnya. Codingnya itu sudah benar ya. Ini
codingnya ini udah benar. Ini perintah memang dalam bahasa PHP untuk membuat sebuah file .txt ini sudah benar. Nah, yang salahnya di mana? Di server. Server tidak membuka permission gitu. Kita buka permission dulu dengan cara chmod 777/var. Apa yang akan kita buka yaitu folder www. Kita enter saja. Oke, ini berarti sudah jalan. Untuk memastikan kita restart dulu service Apache 2, kita restart dulu web servernya. Oke, kalau sudah kita jalankan lagi, kita coba sekali lagi. Oke, sini akhir.php, sini ulang ya, awal.php. Oke, kita coba wawan 1, kita kirim. Oke, wawan hasil enkripsi. Nah, sebenarnya hasil enkripsi ini sudah tersimpan di encryption.txt. Apakah ada? Kita lihat. Nah, baru timbul nih encryption.txt. Cuma gara-gara ini nih kita tidak membuka permission directory var www. Jadi pusing kan, nggak bisa lihat gitu. Dan tidak tampil ini. Dia tidak membuat file .txt. Hanya karena itu tadi. Oke, sudah berhasil, yang penting sudah berhasil. Nah, sebenarnya kalau sudah begini, sebenarnya dia sudah bisa juga untuk mendekripsi. Ingat, kayaknya tadi apa? 1. Ya, kita akan proses. Nah, timbul nih, kan? Jalan nih kalau gini. Kalimatnya asli wawan, kemudian dienkripsi menjadi kalimat menggunakan algoritma Caesar ya. Menggunakan kriptografi klasik, yaitu Caesar algoritma. Kemudian dia dekripsi kembali. Yaitu tadi ini XBO, kemudian dia dekripsikan kembali menjadi wawan. Jadi pesannya yang aslinya adalah wawan. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu tadi ya. Tapi jangan khawatir, file enkripsi.txt tadi yang dibuat otomatis oleh coding ya, coding PHP-nya. Kita lihat. Nah, seperti ini isinya kan. Coba tadi. Nah, ini wawan 1 kirim. Nah, ini kayaknya cuma satu. Nah, dia dekripsi. Oke, kita cek encryption.txt. Nah, kan isinya seperti ini. Tapi jangan khawatir, codingnya sudah disetting, sudah dibuat khusus ya untuk mengupdate isi dari file enkripsi ini. Jadi enkripsinya setiap saat akan berganti sesuai dengan keinginan kita melakukan inputan di sini tadi, di inputan di awal sini ya, mengenkripsi dan mendekripsi. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membuat kriptografi modern itu menggunakan simetrik RC4. Oke. Nah, kita clear saja ini. Nah, pertama pasti kita sama dengan langkah pertama tadi ya, kriptografi klasik ya, dengan menggunakan Caesar. Di sini kita menggunakan RC4. Pertama kita buat dulu file dengan nama nano awal. Saya beri nama awal RC4 yang saya sudah buat juga codingnya seperti ini. Kita pertama pastinya buat sebuah form dengan HTML, form untuk enkripsi RC4. Nah, actionnya ini dia ke penkripsi.php. Penkripsi.php ini yang akan memproses tadi ya, sama dengan sebelumnya. Oke. Input tipenya ada 2 ya. Inputnya ada plain text ya, dan juga key. Pastinya key paling penting adalah key. Key ini yang menjadi kata kunci nanti ya, untuk mendekripsikan kembali. Oke, kalau sudah save saja, kemudian kita buat prosesnya. Nah, logiknya ada di sini. Di penkripsi.php. Nah, masukkan coding seperti ini. Saya sudah ketikkan di sebelumnya. Karena kalau diketik satu persatu nanti bakal panjang. Ya. Pastinya buka .php dulu, kemudian buat functionnya setup key. Di sini dia akan mulai mengenkripsi. Kalau sudah nanti, nah di sini dia akan tampil sama dengan tadi kalimat asli. Misalnya saya input wawan, maka tampil juga wawan di sini. Kemudian hasil enkripsinya di sini.
hasil enkripsi menggunakan symmetric RC4 ini, cryptographic modern. Dan dia akan menyimpan filenya ke enkripsi rc4.txt. Oke, jangan khawatir, pasti ini otomatis nanti akan jadi atau akan timbul nanti ini .txt karena permission server, web server kita sudah dibuka tadi menggunakan Chahmo 77. Oke, kita save, Ctrl X enter. Nah, kita coba dulu ya, atau sekalian kita coba dulu lah. Ini kan sudah kriptografi Caesar ini menggunakan RC4 awal RC ya, awal RC4. Oke, sama saja sih tampilannya, tapi prosesnya yang berbeda pasti. Algoritmanya saja sudah berbeda. Oke, di sini misalnya kita membuat plain text-nya wawan lagi ya. Wawan, key-nya misalnya 1 juga. Nah, kita lihat apa bedanya. Kemudian kirim. Nah, beda sekali ya. Kalau menggunakan Caesar tadi kan algoritmanya hanya dirubah menjadi apa namanya, masih huruf juga XB, XPO. Di sini dia sudah begini nih. Oh, udah susah ini kalau dicari oleh hacker. Udah rumit ini, kacau mereka nanti. Oke. Nah, sini kita lihat apakah sudah tersimpan. Kita lihat. Nah, udah ada nih enkripsi rc4.txt. Ini hasil enkripsi ini tersimpan di sini nih. Kita cek nih. Nano enkripsi enkripsi rc4.txt. Nah, kan di sini. Ini beda sekali. Ya, tersimpan di sini. Oke. Sudah tersimpan sementara. Kemudian kita buatkan codingan untuk mendekripsikannya, untuk mengembalikannya gitu. Kita buat nano akhir. Kita buat formnya dulu. Akhir rc4.php. Ini form untuk dekripsi. Saya sudah buatkan codingnya. Nah, kemudian logiknya di sini dekripsi.php. Metodenya get kesan, dia get dari di situ. Nah, di sini cuma ada satu inputan yaitu key, karena mendekripsikan hanya butuh key-nya apa, kuncinya apa. Kalau kuncinya dapat, dia akan dekripsikan itu kalimatnya dan dia akan menemukan pesan aslinya. Oke. Kemudian kita buat logiknya, logik dari dekripsi ini yaitu pdecrypt. Saya sudah buatkan juga. PHP. Jangan lupa ini, buka dulu PHP dan tutup. Dan tutup pastinya. Oke, kita buat function setup key. Di sini prosesnya, algoritmanya di sini. Oke, panjang. Nah, di sini dia buka dulu. Dia cari yang namanya file enkripsi rc4.txt. Dia cari dulu, kemudian dia baca. Setelah dia baca, dia proses di sini. Nah, setelah dia proses, dia tampilkan hasilnya apa, kalimat pesan yang sebenarnya itu apa. Jadi dari sini codingannya. Jadi intinya kalau tidak berhasil tadi ya, kita tidak tahu atau kita masih bingung tentang permission, kemudian kita bingung nih, kenapa tadi codingannya itu kok kita merasa error, padahal tidak error. Tuh, .txt-nya tidak jadi. Nggak tampil gitu. Nah, ada yang ini barang ini makhluk ini ada tadi. Kita akan bingung kalau tidak paham gitu. Oke, intinya di sini tadi .txt ini, karena di sini yang akan di output dan kemudian akan diproses kembali. Oke, tadi codingannya seperti ini ya. Kalau sudah kita save saja. Kemudian kita uji lagi dari klien. Ini kembali aja. Kita akhir rc4 ya. rc4. Oke. Di sini kita coba wawan ya. 1. Oke. Kuncinya ini key-nya 1, kalimat aslinya saya input tadi wawan.
hasilnya seperti ini, kacau seperti ini. Ini RC4 ini yang paling bagus algoritmanya untuk kriptografi ya, untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, kita masukkan key-nya ya. Di sini kita akan mendekripsikan hasilnya tadi. Ini kita akan melihat ya, key-nya 1 kemudian kirim. Nah, tampil nih kuncinya yaitu 1. Oke, paling penting adalah kunci. Kemudian nah ini ciphertext-nya kan ini hasil enkripsi, ciphertext itu hasil enkripsi. Ini kacau nih. 9W apa ini? Kemudian hasilnya ini pesan yang aslinya bahwa pesannya adalah wawan. Jadi kira-kira seperti itu cara kerja dari algoritma RC4 ini. Proses algoritma RC4. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mulai dari tadi pertama menggunakan algoritma klasik banget itu Caesar, algoritmanya masih mudah dipahami. Kemudian kalau hacker menebak juga gampang ya. Nah, kalau menggunakan RC4 ini lebih rumit, pusing kepalanya hacker itu untuk membaca datanya. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.